Sebelum Feng Tianxing kembali ke kota Wujian, tiba-tiba, sebuah pohon besar menjulang ke langit. Itu adalah tubuh besar dari esensi ginseng. Di depan begitu banyak iblis, esensi ginseng menua dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi pohon mati yang besar. Dan kemudian, di bawah pengawasan semua iblis, berubah menjadi kuning. Menua, dalam proses jatuh. Tubuh yang membusuk telah benar-benar berubah menjadi debu ringan dan tersebar. Feng Tianxing dapat melihat dengan jelas, menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan merekam pemandangan ini dengan batu foto. Yang paling penting tentu saja bukan pecahan sekecil itu, tapi Jia Luo. Gambar itu dengan jelas merekam ekspresi terkejut Jia Luo yang muncul di langit. Jelas, dia terlambat. Dia mendapatkan apa yang paling dia inginkan, bahkan berkali-kali lebih baik dari yang dia bayangkan di awal. Inkarnasi manusia Feng Tianxing langsung mengambil batu foto untuk mendukung dirinya sendiri, lalu menyebarkan batu foto tersebut di kota Wujian, dan ini baru permulaan. Saat itu, lebih banyak setan akan mendapatkan batu foto ini dan mempelajari pemandangan ini di kota Wujian hari ini. Pada saat ini, orang-orang Jia Luo mati rasa. Berdiri di langit merosot, melihat esensi ginseng yang berserakan, dia menghela nafas tak berdaya. Sejumlah besar sumber daya dihabiskan, tetapi pada akhirnya, inilah akhirnya. Keranjang bambu mengambil air dengan sia-sia, rugi. Dengan susah payah, Jia Luo secara bertahap menenangkan gelombang di hatinya, jatuh ke halaman rumahnya, dengan hati-hati menyelidiki apa yang terjadi sebelumnya. Dan setelah mengetahui bahwa umat manusia menyebabkan masalah, Jia Luo menghela nafas lega. Untungnya, itu bukan Feng Tianxing. Meskipun Feng Tianxing juga memiliki beberapa ras manusia di bawah komandonya, Jia Luo mengetahui hal ini. Tetapi dia sudah tahu bahwa ini semua dipilih dari antara para budak ras manusia. Tetapi bahkan Feng Ming, yang terkuat di antara kelompok iblis ini, tidak memenuhi syarat untuk membuat masalah besar di kota Wujian. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada kekuatan manusia lain yang terlibat. Mereka bersembunyi terlalu lama dan mendapat banyak informasi tentang diri mereka sendiri. Dan dengan hubungan Feng Ming dengan umat manusia, mereka dapat dengan jelas mengetahui seberapa kuat Feng Tianxing. Untuk tujuan tidak dapat bergabung dengan Feng Tianxing, ditambah dengan menekan ekspansinya sendiri di sepanjang jalan, adegan hari ini muncul. Kesimpulan Galo sangat bisa diandalkan. Setidaknya untuk saat ini, kesimpulan ini memungkinkan Jia Luo membuat penilaian sendiri. Sepanjang perjalanan kembali ke teras King Kue, ketika Jia Luo melihat Feng Tianxing lagi, dia telah melonggarkan cengkeramannya. Melihat kewaspadaan di wajah Feng Tianxing, Jia Luo mengatakan ini. Ini nasib buruk saya. Anda tidak perlu khawatir tentang Tianxing. Saya akan berbicara dengan Anda malam ini sebagai seorang guru. Masih ada beberapa hal yang perlu ditangani. Jia Luo sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan sekarang dia kembali ke King Kue Terrace khusus untuk memastikan apakah Feng Tianxing sendiri ada di sini. Dan apakah dia tidak pernah pindah ke sini. Dia percaya bahwa kecepatan Feng Tianxing tidak akan pernah menyusulnya. Dan dengan konfirmasi ini, Jia Luo semakin percaya pada penilaiannya sendiri. Seseorang mengasingkan hubungannya dengan Feng Tianxing. Semakin banyak yang ingin dilakukan lawan, semakin sedikit yang bisa dia lakukan, atau bahkan sebaliknya. Jia Luo kembali ke kediamannya untuk memeriksa apakah ada jejak yang tertinggal di situs tersebut. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang untuk mempromosikan rencana yang dia bicarakan hari ini untuk mempersiapkan ekspansi di masa depan. Dan Feng Tianxing kembali ke kediamannya dengan jujur. Feng Tianxing sendiri mengendalikan avatar manusia, meniru efek energi iblis-iblis, dan kembali ke pasar gelap. Di bawah kepemimpinan seorang pelayan iblis, Feng Tianxing bertemu dengan presiden pasar gelap. Begitu keduanya duduk, Feng Tianxing menjelaskan niatnya. Benar, aku diperintahkan untuk datang dan menyelidiki sari ginseng. Ketika kepala pasar gelap mendengar ini, dia langsung memikirkan Jia Luo yang membeli esensi ginseng dengan harga tinggi beberapa hari yang lalu. Dan setelah memikirkannya lagi, dia memahami identitas Feng Tianxing, klan iblis. Pasti kroni Jia Luo yang sangat penting yang datang untuk menyelidiki apakah pasar gelap telah merusaknya. Buru-buru setuju. Ya, tuanku, tolong tunggu sebentar. Setiap barang yang dilelang di pasar gelap saya akan meninggalkan rekor. Di atasnya semua penemuan yang saya buat selama pasar gelap. Saya hanya perlu mengirim seseorang untuk membawanya, dan semuanya akan selesai. Terungkap, Feng Tianxing mengangguk dalam diam, penuh misteri. Melihat bahwa Feng Tianxing begitu pendiam, presiden pasar gelap melihat pelayan iblis di sampingnya. Wanita iblis itu pergi, dan setelah beberapa saat, dia berjalan ke Feng Tianxing dengan piring lagi, berjongkok, dan dengan hati-hati meletakkan gelas anggur dan guci anggur diletakkan oleh tangan Feng Tianxing. Tuanku, tolong gunakan itu. Pembantu iblis tidak hanya keluar untuk mengambil anggur, tetapi dia juga berganti menjadi sutra paling mewah untuk memenuhi spesifikasi penerimaan. Dan gaun sutra ini samar-samar terlihat, memperlihatkan tubuh anggunnya, terutama sisik pada tubuh iblis. Meski tidak ada warna khusus,
itu lebih baik daripada tidak ada variasi pada seluruh bodi. Menurut estetika Mozu, ini memang cantik, tapi sayang sekali Feng Tianxing tidak bisa menghargainya. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu matanya tertuju pada berkas yang dibawanya. Kepala pasar gelap buru-buru melihat, dan pelayan iblis itu datang ke sisi Feng Tianxing. Tuan, apakah Anda ingin saya memijat Anda? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Turun, dua kata tanpa ekspresi langsung membuat pelayan iblis mundur selangkah sebelum dia mundur. Setan yang kuat ini tidak dapat diprovokasi begitu saja, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan pergi. Mengikuti keheningan Feng Tianxing, kepala pasar gelap dengan tergesa-gesa menerima gagasan untuk membeli, dan menunggu pemeriksaan Feng Tianxing dengan sepenuh hati. Presiden pasar gelap tidak khawatir tentang pemeriksaan esensi ginseng Feng Tianxing, tetapi ada sumber barang lain dalam daftar ini. Beberapa di antaranya ada hubungannya dengan Jia Luo, dan dia khawatir Jia Luo akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerangnya. Karena tidak ada gunanya membeli, paling banyak akan menghabiskan sedikit uang di masa depan. Paling buruk, kembalikan uang yang diperoleh dari Jia Luo kepadanya. Yang lain tidak tahu tentang berita penjual, tetapi dia mengetahuinya dengan baik, dan tidak sulit untuk memaksanya menyerahkan uang hanya dengan tamparan di wajahnya. Presiden pasar gelap menunggu dengan sabar di samping pikirannya sendiri, dan semakin Feng Tianxing melihatnya, semakin dia mengerutkan kening. Karena sari ginseng dikhianati di sini oleh iblis, dan karena hutang judi, dia tidak dapat membayarnya kembali. Tapi masalahnya juga terletak di sini. Esensi ginseng berpura-pura menjadi iblis biasa untuk tinggal bersamanya. Jika mereka tidak memiliki emosi, mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Ini juga dapat menjelaskan mengapa esensi ginseng tidak begitu mempercayai orang lain saat itu. Lagi pula, bahkan iblis yang paling terpercaya pun telah mengkhianatinya. Jadi siapa yang bisa mempercayainya? Kemudian esensi ginseng, yang semuanya tanpa harapan, langsung dihancurkan, dan setelah beberapa tangan berbeda, akhirnya jatuh ke tangan Jia Luo. Setelah melihat semua ini, Feng Tianxing meletakkan barang-barangnya dengan santai, lalu bangkit. Selamat tinggal.